Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang investasi properti dan cara menghitung dan menjelaskan investasi properti. Berikut adalah videonya. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM 64230564. Perkenalkan, saya Agus Aprianto dengan NIM 64230189. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal dengan NIM 64230276. Pemilihan proyek properti kita itu di mana? Kami memilih properti di daerah Citraraya, Tangerang karena lokasi dan biaya perumahan di sana cukup efisien dan pas seperti perhitungan yang sudah kami buat di bab 2, yaitu present value dan future value. Pemasukan uang awal pada properti yang kita beli di tahun 2044 sebesar 10 miliar. Jadi uang awal yang kita taruh untuk investasi sebesar 1,5 miliar selama 20 tahun. Kenapa kita mengambil selama 20 tahun? Karena menurut loanmarket.com jangka waktu yang kita butuhkan selama 10-20 tahun. Jadi kita ambil jangka waktu yang paling tertinggi yaitu 20 tahun. Berapa proyeksi pertumbuhan yang kita ambil? Menurut ompropertyaward.com, strategi seperti menanam saham dan suku bunga yang dapat di penanam modal saham yang memiliki suku bunga atau persentase yang kurang lebih selama 10-20%. Jadi kita ambil yang paling tertinggi yaitu 20%. Pertumbuhan harga properti. Menurut 99.com, pertumbuhan properti sebesar 10%, jadi pertumbuhan harga per tahun di Indonesia sebesar 10%. Selama 20 tahun, dapat bertumbuh naik hampir jauh kali lipat dari awalnya. Jadi dari pembahasan bab 1 adalah dalam berbisnis properti, rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi alternatif investasi yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan kebutuhan akan hunian yang nyaman. Kawasan Citraraya Cikupa Tangerang misalnya dikembangkan dengan konsep kota mandiri yang modern dan berkelanjutan, meliputi infrastruktur yang terancang dan inflasi publik yang memadai. Proyek investasi properti ini dirancang dengan mempertimbangkan jangka waktu 20 tahun, mengutamakan metode perencanaan keuangan seperti nilai saat ini, present value, dan nilai masa depan, future value, guna memaksimalkan keuntungan jangka panjang serta mengurangi risiko. Analisis investasi mencangkup faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi pasar real aset yang semuanya mempengaruhi kelayakan investasi. Tujuan dari analisis ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh bagi investor untuk membuat keputusan optimal dan memastikan pertumbuhan aset yang konsisten serta aman dari risiko pasar. Untuk metode kebutuhan dana dan investasi, yaitu yang pertama ada analisis future value. Pada gambar ini, ini analisis future value pada tahun 2044. Pada gambar ini, harga properti di tahun 2044 adalah 1,5 miliar dengan pertumbuhan harga properti residensial per tahunnya adalah 10%. Untuk jangka waktu investasi yaitu dalam 20 tahun. Pada gambar ini dijelaskan pertumbuhan harga properti dari tahun 2024 sampai tahun 2044. Pada 2044 diketahui pertumbuhan selama 20 tahun dari 1,5 miliar sampai dengan 10 miliar, 91 juta pada tahun 2044. Yang kedua,
analisis dana investasi yang dibutuhkan saat ini yaitu dengan analisis percent value. Pada gambar ini, harga rumah di tahun 2044 adalah 10 miliar 91 juta rupiah dengan pertumbuhan investasi rata-rata properti investor berinvestasi saham untuk membeli properti di masa yang akan datang sebesar 20%. Pada jangka waktu investasi 20 tahun, dalam metode ini, melihat harga rumah pada 2044 yang akan diinvestasikan pada tahun 2024 atau saat ini dengan dana awal investasi sebesar 363 juta rupiah. Di dalam bab 2, untuk pemilihan metode investasi terdapat di analisis dan pendekatan yang umum digunakan sebelum memulai investasi, yaitu yang pertama analisis pertumbuhan harga saham dan earning. Yang kedua, analisis rasio keuangan. Untuk metode pertama, analisis pertumbuhan harga saham dan earning ialah melihat pertumbuhan saham, ini untuk harga saham dilihat dari pertumbuhannya atau persentase harga saham maksimal dibagi jumlah tahun. Untuk rata-rata earning dilihat dari annual report terbaru dari earning per share dan jumlah saham beredar. Metode kedua yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang dipakai di metode ini yaitu yang pertama rasio likuiditas, yakni current ratio. Yang kedua rasio leverage, yakni debt to equity. Yang ketiga rasio utilitas, yakni ada 3 rasio: receivable turnover, days sales in inventory, dan days sales in receivable. Yang keempat rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas ada 3 juga, yaitu gross profit margin, ROA, dan ROE. Untuk pelaksanaan analisis pertumbuhan saham pada 3 perusahaan yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, yang kedua PT Summarecon Agung Tbk, dan PT United Tractor Tbk. Yang pertama, menganalisa saham perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau dengan kode perdagangan ADMF. Pada gambar ini, yang pertama dilihat dari harga rata-rata pertumbuhan saham. Dilihat dari maksimal pertumbuhan yaitu 427% dibagi dengan jumlah tahunnya yaitu 19 tahun. Dan rata-rata pertumbuhan harga setahunnya adalah 22,5%. Ya, ini lebih tinggi dari pertumbuhan investasi rata-rata percent value. Yang kedua dilihat dari rata-rata earning. PT Adira memiliki persentase rata-rata earning adalah 5,1%. Ini memungkinkan risiko dan potensi growth akan beresiko. Yang ketiga, melihat rasio keuangan. Pada PT Adira, rasio keuangan dilihat dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Untuk current ratio terlihat naik dan turun dari 5 periode tetapi masih batas aman atau baik. Dilihat dari rasio leverage, yaitu debt to equity ratio. PT Adira termasuk rendah, tetapi menandakan keseimbangan yang stabil, yang lebih sehat antara utang dan ekuitas. Dilihat dari rasio profitabilitas, yaitu profit margin. PT Adira meningkat dari 5 tahun terakhir. Masih di profitabilitas. Untuk ROA mengalami kenaikan yang stabil, masih di atas 5%. Dianggap cukup baik. Lalu untuk ROE menunjukkan rasio profitabilitas ROE mengalami kenaikan, tetapi menandakan profitabilitas yang sehat. Jadi dari rasio keuangan PT Adira menunjukkan performa keuangan yang sehat dan relatif stabil. Yang kedua, menganalisis saham perusahaan PT Summarecon Agung Tbk atau dengan kode perdagangan SMRA. Pada gambar ini, yang pertama dilihat harga rata-rata pertumbuhan saham dilihat dari maksimal pertumbuhan yaitu 415% dibagi dengan jumlah tahunnya yaitu 19 tahun, dan rata-rata pertumbuhan harga setahunnya adalah 21,9%. Yakni lebih sedikit tinggi dari pertumbuhan investasi rata-rata percent value. Yang kedua, melihat dari rata-rata earning. PT Summarecon memiliki persentase rata-rata earning adalah 33,8%. Ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik dengan earning yang tinggi dan exposure luas di sektor properti. Ketiga,
yaitu melihat rasio keuangan pada PT Summarecon. Rasio keuangan dilihat dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Untuk current ratio terlihat turun dari 3 periode terakhir, tetapi masih di atas 1, menandakan dalam kategori cukup baik. Dilihat dari rasio leverage, yaitu debt to equity ratio. PT Summarecon termasuk meningkat, menandakan rasio ini sangat beresiko. Dilihat dari rasio profitabilitas, yaitu profit margin PT Summarecon meningkat dari 3 tahun terakhir, yaitu di 16%, tergolong sangat baik. Masih di profitabilitas, untuk ROA mengalami kenaikan yang stabil, tapi masih di bawah 5%, yaitu 3,3%. Ini terlihat tidak terlalu tinggi, tetapi tren tersebut meningkat secara stabil dari 3 tahun terakhir. Lalu untuk ROA menunjukkan kenaikan yang signifikan, tetapi masih di bawah standar rata-rata, yaitu 15%. Dan bisa dibilang cukup baik, tapi tidak terlalu baik, yaitu cukup, karena menunjukkan profitabilitas yang meningkat. Jadi dari rasio keuangan PT Summarecon menunjukkan cukup stabil dan memiliki potensi yang cukup. Yang ketiga, menganalisis saham perusahaan PT United Tractor Tbk atau dengan kode perdagangan UNTR. Pada gambar ini, yang pertama dilihat harga rata-rata pertumbuhan saham dilihat dari maksimal pertumbuhan, yaitu 651%, dibagi dengan jumlah tahunnya, yaitu 19 tahun. Dan rata-rata pertumbuhan harga setahunnya adalah 34,3%. Ini lebih dari pertumbuhan investasi rata-rata percent value. Yang kedua, melihat dari rata-rata earning PT United Tractor, memiliki persentase rata-rata earning adalah 32,58%. Ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik dengan earning yang tinggi. Dengan kata lain, saham ini bagus untuk jangka panjang. Yang ketiga, melihat rasio keuangan pada PT United Tractor. Rasio keuangan dilihat dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Untuk current ratio terlihat naik dan turun dari 5 periode terakhir, tetapi masih di atas 1, menandakan data kategori yang cukup baik. Dilihat dari rasio leverage, yaitu debt to equity ratio. PT United Tractor termasuk rendah, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban utang yang rendah daripada ekuitas perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini termasuk baik. Dilihat dari rasio utilitas, pada days sales in inventory menandakan adanya penaikan, menandakan periode persediaan semakin buruk, dan pada days sales in receivable adanya kenaikan dan penurunan pada 5 tahun terakhir, menandakan rasio ini belum stabil dan dapat berisiko dalam rasio piutang. Dilihat dari rasio profitabilitas, yaitu profit margin PT United Tractor meningkat pada net dan gross profit. Margin yang cukup baik dari 5 tahun terakhir, masih di profitabilitas. ROA mengalami kenaikan yang stabil, masih di atas 5%, yaitu di angka 14%. Ini angka yang sangat bagus. Lalu untuk ROE menunjukkan 23,8%, merupakan angka yang bagus, menandakan perusahaan berhasil memberi laba yang tinggi kepada pemegang saham. Jadi dari rasio keuangan PT United Tractor menunjukkan saham yang bagus untuk berinvestasi jangka panjang dalam profitabilitas yang meningkat. Masuk ke evaluasi investasi. Pada gambar ini, bahwa jika ingin memiliki properti sekitar 10,9 miliar pada tahun 2044 yang perlu diinvestasikan sebesar 263 juta rupiah pada saat ini, dan pertumbuhan investasi rata-rata 20%, dengan menanamkan investasi yang konsisten dan investasi rata-rata yang stabil dalam waktu 20 tahun pada 2044 akan menghasilkan 10,9 miliar. Dalam hal ini menandakan bahwa dengan menginvestasi 263 juta rupiah dengan kurun waktu 20 tahun dan investasi rata-rata yang stabil, yaitu 20%,
akan menghasilkan 10,9 miliar, cukup untuk membeli properti di tahun 2044. Menginvestasi dari hasil pertumbuhan rata-rata harga dari 3 saham, yaitu saham Adira sebesar 22,5%, saham Semarekon sebesar 21,9%, dan saham United Tractor sebesar 34,3%. Dari rata-rata ketiga saham tersebut adalah 27%. Hal ini menandakan lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata persen value atau 20%. Ini berarti bahwa jika ingin memiliki rumah sekitar 10,9 miliar pada tahun 2044 perlu menginvestasi sekitar 99,2 juta rupiah saat ini dengan asumsi tingkat pengembalian rata-rata 27% per tahun secara konsisten selama 20 tahun. Pertumbuhan investasi yang tinggi ini menunjukkan potensi keuntungan besar dalam jangka panjang, terutama bila diinvestasikan dalam aset yang memberikan pengembalian seperti saham. Perencanaan keuangan properti memerlukan data yang lengkap seperti harga properti saat ini, proyeksi kenaikan harga, biaya perawatan, pajak, serta sumber pendanaan baik dari modal pribadi maupun pembiayaan eksternal. Penggunaan konsep nilai sekarang atau PV dan nilai masa depan atau VV sangat penting untuk memperkirakan potensi pertumbuhan investasi properti. Contohnya, proyeksi harga rumah dan berkembang hampir 7 kali lipat dalam 20 tahun. Evaluasi investasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target, serta memantau perubahan pasar dan kinerja portofolio investasi. Evaluasi rutin membantu menyesuaikan strategi untuk mencapai target keuangan. Saran terkait perusahaan ADFM, SMRA, dan UNTR menunjukkan prospek yang baik dengan tingkat pertumbuhan saham yang signifikan, yang bisa memberikan pengembalian investasi positif dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan tentang tema yang kita ambil, yaitu investasi properti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.